panjang sabar Tuhan. Memang dimaksudkan Tuhan untuk supaya calon-calon 144 ribu mempersiapkan diri. Nah, kita calon-calon 144 ribu ini jangan terbuai. Jangan terlalu karena waktunya panjang sabar ini, terus masa tenang ini, kita terbuai untuk ikut-ikutan di dalam percaturan politik dunia ini dan segala informasi atau godaan-godaan, tawaran-tawaran, berita-berita, kesibukan orang-orang di sekitar kita, kita ikut-ikutan di dalam. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Dikasih waktu yang panjang ini bukan untuk kita berkecimpung, berada bersama-sama dengan mereka. Tapi kita dikasih waktu untuk kita membangun iman, mempersiapkan dengan hubungan-hubungan yang hari bertambah, berkembang. Kita belajar untuk dari hari ke hari menyesuaikan diri. Perjuangan, penangkalan diri, pengendalian diri, pengorbanan. Ini yang harus di-share. Sedangkan orang di luar, karena mereka melihat tenang, nyaman, aman, mereka nggak sadar bahwa ini semuanya aman. Mereka juga nanti ada waktunya. Hanya mereka-mereka yang sejenisnya seperti kita, yang bertanya-tanya dengan hidup ini apa dia begini. Mereka-mereka yang tidak puas dengan keadaan kehidupan sehari-hari, yang khawatir hidup ini kalau lagi apa mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang yang berpikir seperti itu, itulah mereka yang calon-calon bobo. Karena bobo pertama dan bobo kedua adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, orang-orang yang sadar bahwa hidupmu tidak layak di tempat. Bukan orang-orang yang sudah percaya diri, orang-orang yang sudah merasa tidak ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ya, kalau di dalam buah-buah pertama, orang-orang yang merasa diri sudah benar dan tidak ada yang perlu dibenahi, mereka binasa. Tidak akan mungkin di buah-buah kedua, mereka-mereka yang sejenis seperti itu adalah orang-orang yang selamat. Karena Tuhannya masih sama. Tuhan bagi perjanjian lama, Tuhan bagi perjanjian baru, Tuhan bagi buah-buah pertama, Tuhan bagi buah-buah kedua, itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Ya, kira-kira mungkin ada yang mau komentar dulu sebelum kita mulai. Sudah mau jam 4. Mungkin Ana dulu, Ana. Gimana Ana? Atau Bung Romel udah ada nih? Ampun. Veno sama sahabat Veno. Om Marianto ya. Saudara-saudara sekalian, saya boleh meminta sesuatu pada saudara-saudara. Cara pembelajaran kita ini bukan pembelajaran yang satu arah. Pelajaran ini sebenarnya dua arah. Memang materinya banyak, tapi materi ini bisa kita lanjutkan di dalam 2 minggu yang berikutnya kalau memang ada yang mau didiskusikan. Silakan saja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikembangkan, dijelaskan, silakan. Karena kita semuanya adalah sasaran dari bacaan-bacaan itu. Kita semua punya masalah-masalah dalam petunjuk-petunjuk tulisan yang menjawab. Ya, jadi masing-masing kita punya mungkin gejolak atau pertempurannya masing-masing. Silakan kalau ada yang mau mengomentari bebas. Ya, karena perjalanan gaya hidup kita lah yang dihakimi dalam bacaan-bacaan. Oke, ya, suara saya masuk. Ya, oke. Ya, ini pelajaran yang 2 minggu yang lalu kita tampilkan dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah uraian tulisan Ellen G. White-nya. Bagian yang kedua adalah catatan jadi pembelajaran. Ya, coba kita lihat dulu bagian yang pertama di sebelah kiri. Oke, kita coba lihat. Hal kekhawatiran susah hari ini, susah hari esok. Bagian kita dan bagian
Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian yang kita bahas. Ya, yang pertama adalah tentang kekhawatiran, yang kedua mengenai susah hari ini, susah hari esok, dan yang berikutnya adalah bagian kita dan bagian Tuhan. Ya, nah coba kita naikkan deh. Ya, kita baca yang di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, kita sama-sama baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, saudara-saudara sekalian, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini bicara tentang kekhawatiran. Ya, terus di ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa kalau kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, maka tidak ada satu orang pun bisa menambahkan satu hasta saja pada jalan hidupnya. Ya, boleh digeser Dela. Coba kita lihat di ayat 27 seperti tadi, artinya dengan kita masih punya kekhawatiran, kita menyimpan khawatir, menyimpan rasa takut, itu tidak akan ada perkembangan ya di dalam beragama kita, jalan hidup kita itu tidak ada perkembangan ya. Walaupun kita udah 20 tahun, 40 tahun, bahkan seperti tadi yang di awal pembicaraan kita 2000 tahun pun sekalipun, kalau kita masih punya kekhawatiran dan takut, ya, takut bahwa nanti makan apa, hidup kita bagaimana, minum apa yang kita akan bisa gunakan, pakaian apa, tempat tinggal kita bagaimana. Kalau itu terus yang menjadi kekhawatiran kita, satu langkah pun tidak akan pernah maju di dalam kerohanian kita. Ya, lanjut adalah kita baca yang hitam. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-6, ke-30. Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara lihat, jadi yang dinasihatkan kita untuk jangan khawatir untuk hari esok. Ya, yang disuruh kita khawatir adalah hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, tapi di bacaan ini difokuskan tentang jangan khawatir hari esok. Kita disuruh cuma khawatir tentang hari ini. Itu ayatnya yang tertulis di dalam Matius. Ya, sekarang kita lihat petunjuk Ellen G. White. Ini saya merefresh yang 2 minggu yang lalu. Kita lihat kenapa kok ditekankan tentang hari esoknya, ya. Sedangkan hari ininya itu cuma satu baris tuh. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi bicara tentang hari esok tadi panjang lebar dia cerita, ya. Mari kita lihat petunjuk Ellen. Kenapa kok yang untuk hari esok itu dinasihatkan untuk tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakuti, ya. Bahkan tadi yang kita bicara sampai 2000 tahun pun, kalau kita masih punya simpan-simpan rasa takut sama khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu satu jengkal pun katanya tidak akan ada perkembangan di dalam kerohanian. Ya, nah kita lihat di sini sekarang Ellen G. White menyatakannya apa?
Ketika kita mengambil alih ke dalam tangan kita sendiri pengelolaan hal-hal yang harus kita lakukan dan bergantung pada hikmat kita sendiri untuk sukses, kita sedang mengambil beban yang tidak diberikan Tuhan kepada kita, ya. Dan mencoba memikulnya tanpa bantuannya, ya. Tetapi ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan bermaksud berbuat baik kepada kita, kita akan berhenti khawatir tentang masa depan. Saya ulangi lagi, ini harusnya lebih dihitamkan atau dikasih warna merah, gitu lah. Tetapi ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan bermaksud berbuat baik kepada kita, kita akan berhenti khawatir tentang masa depan. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat tentang masa depan yang dia bicarakan. Ya, kita lihat bawahnya lagi deh. Ya. Nah, jadi masa depan itu kenapa dinasihatkan untuk kita tidak khawatir? Karena masa depan itu adalah wilayahnya Tuhan. Ya, karena masa depan itu dikatakan kalau kita percaya, maka kita tidak akan punya khawatir masa depan. Kenapa? Masa depan itu wilayahnya Tuhan, bukan wilayahnya kita. Ya, kita lanjut, kita baca dulu sampai selesai, baru nanti kita akan baca analisa kita. Apabila hati hanya memikir-mikirkan diri saja, berarti hati itu paling daripada Kristus, sumber kekuatan dan hidup. Itu sebabnya setan selalu berusaha menarik perhatian, menjauhkan dari juru selamat dan mencegah hubungan jiwa dengan Kristus. Kepelesiran dunia ini, keluh kesah kehidupan, kebimbangan dan duka, kesalahan-kesalahan orang lain, atau kesalahan-kesalahanmu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu pada salah satu atau semua ini, setan akan berusaha menarik perhatian. Ya, jadi ingat 2000 tahun. Kenapa kok dari zaman Matius sudah menulis sampai hari ini tetap nggak pernah berubah? Ayat itu masih up to date. Ya, Matius tadi itu masih sangat up to date sampai hari ini. Orang masih khawatir tentang makan, orang masih khawatir tentang minum, masih khawatir tentang apa yang dipakai, apa yang ditinggali. Itu masih khawatir, masih sangat up to date. Ya, jadi artinya apa? Artinya kehadiran rasul-rasul, nabi-nabi akhir zaman sangat-sangat tidak berhasil membuka mata orang-orang untuk menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga tidak perlu khawatir tentang hari depan. Ya, orang bicara tentang apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia pakai, itu bicaranya pasti ke depan. Bagaimana saya hidup, bagaimana saya makan, itu bicaranya ke depan, bukan hari ini. Hari ini dia masih bisa bicara karena makanannya masih ada. Pelesiran dunia ini, keluh kesah, kehidupan, kebimbangan dan duka, kesalahan orang lain dan kesalahan-kesalahanmu sendiri serta ketidaksempurnaanmu kepada salah satu atau semuanya, setan berusaha menarik perhatian. Jadi inilah yang menciptakan selalu terjaga 2000 tahun kekhawatiran-kekhawatiran kita, ketakutan kehidupan kita ada semua, masih terjaga dengan rapi 2000 tahun lebih. Kita sudah di 2026, Matius itu mulai di tahun berapa ya? 31-an. Ya, di tahun 31-an. Jadi artinya hampir 2000 tahun berlalu, ternyata masih sangat up to date apa yang dinasehati oleh Matius tersebut. Ya, diperkuat oleh Ellen G. White. Namun tetap saja orang-orang Advent, termasuk kita, masih punya khawatir tentang makan, tentang minum, tentang pakai. Ya, kita lanjut. Janganlah disesatkan tipu dayanya. Ini nasihatnya White ini menambahkan untuk orang Advent. Tapi apakah berubah? Ternyata tidak. Banyak orang yang sungguh-sungguh tulus, dan ingin hidup bagi Allah. Jadi kalau ada orang yang tulus, yang ingin benar-benar hidup bagi Allah, dia sering menuntun untuk memikir-mikirkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Jadi setan menyerang juga bagi orang yang sudah mau sungguh-sungguh, udah serius nih, mau benar-benar diserang. Siapa dia? Otomatis orang-orang yang sudah mau masuk di kelas 40 hari.
bukan orang-orang yang ada di 3,5 tahun. Di 3,5 tahun udah jelas di dalam genggamannya dia. Tapi ketika orang sudah mau masuk menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya, mereka ini juga tidak luput daripada serangannya setan. Ya, serangannya adalah serangan hal yang sama, yaitu takut tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita makan. Itu masih juga serangan-serangan yang paling mujarab untuk menjatuhkan orang-orang. Ya, sebagaimana 2000 tahun yang lalu itu banyak orang jatuh, sekarang pun juga masih pakai alat-alat yang sama setan gunakan. Ya, dan dengan demikian oleh menceraikan mereka dari Kristus, setan berharap memperoleh kemenangan. Janganlah kita menjadikan diri kita sebagai pusat segala-galanya dan selalu cemas apakah kita akan selamat atau tidak. Nah, lihat, ini sekarang dihubungkan antara makan tadi, makan, minum, pakai, itu dengan kekhawatiran tentang selamat. Ya, coba lihat. Jadi serangan setan ini ditujukan kepada siapa bicara selamat ini? Tidak kepada semua orang. Bicara selamat dan tidak selamat ini diserang kepada orang yang mau sungguh-sungguh. Ya, jadi ingat, ini yang diserang adalah orang yang sudah mau sungguh-sungguh. Nah, kalau yang mau sungguh-sungguh ini masalah makan perutnya saja belum beres, nah nanti dia akan diserang masalah selamat dan tidak selamat. Semuanya ini akan memalingkan jiwa dari sumber kekuatan kita itu. Serahkanlah penjagaan jiwamu kepada Allah dan berharaplah di dalam Dia. Berbicara, berpikirlah mengenai Yesus. Biarlah dirimu lebur di dalam Dia. Artinya, kalau kita sudah sungguh-sungguh belum meleburkan diri di dalam Dia, kita akan jatuh. Jatuhnya apa? Takut apakah saya selamat atau tidak selamat. Ya. Tapi kita hati-hati masalah makan, minum, pakai, ini masih menjadi serangan. Setelah itu serangannya adalah kita selamat atau tidak selamat. Buangkanlah segala kebimbangan, enyahkanlah segala khawatirmu, katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Galatia 2 ayat 20. Sebagaimana Matius tadi masih up to date, nasihat Paulus ini pun juga masih up to date. Saking up to date-nya, Nyonya White pun masih bawa sampai di dalam periode akhir zaman. Bayangkan ini Galatia ini pun ditulis sudah lama sekali. Nama Nyonya White masih diulang lagi. Artinya nasihat ini masih efektif untuk diterapkan kepada kita. Ya, jadi kita belajar pengalamannya Paulus, kita belajar dari pengalamannya Matius, kita belajar baca juga pengalamannya Paulus. Tinggallah di dalam Kristus, Dia dapat menjaga apa yang telah kau serahkan padanya. Jika engkau mau menyerahkan dirimu, Dia sendiri ke dalam tangannya, maka Ia akan menjadikan engkau terlebih daripada pemenang di dalam Dia yang telah mengasihi engkau. Jadi artinya apa? Kenapa kok sampai 2000 tahun masih up to date itu kata-kata Matius, ya? Dan Paulus ini masih up to date. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan diri kita ke dalam tangan. Ya, orang yang masih takut sama makan, sama takut sama minum, takut sama pakai, ini adakah di dalam dirinya Daniel? Adakah di dalam dirinya Musa? Adakah di dalam dirinya Yusuf? Ayub? Jelas-jelas tidak. Ada di dalam diri kita. Jadi orang-orang yang seperti kita ini, yang masih khawatir-khawatir ini, artinya kita belum berserah pada Tuhan. Ya, kita masih menggantungkan kepada diri kita sendiri. Kita baca yang warna kuning adalah artinya kita masih menjadikan center diri kita. Kuning di atas ya. Ya, ya. Artinya kita masih menjadikan diri kita adalah pusat. Mari kita coba lihat catatan yang sudah kita kumpulkan dari pembelajaran kita. Coba adalah yang sebelah kanan. Yang pertama, ini minimal ada 8 poin yang saya coba kumpulkan dari sekian banyak hal yang menjatuhkan dari bacaan ini. Yang pertama, ternyata sejak Matius
Manusia sudah mengecewakan Tuhan. Lihat, dari zaman Matius itu Tuhan sudah kecewa dengan umat-umat. Dan kekecewaannya itu pun masih tidak pernah berubah sampai di hari ini. Ya, Matius sudah nulis, Markus, Lukas sudah nulis, tapi kekecewaan Tuhan tidak beranjak, tidak bergerak, tidak berubah, tidak lebih berbeda. Peringatan untuk jangan khawatir, takut akan hidup ini tetap saja menjadi manusia tidak percaya, menjadikan manusia tidak percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan bagi mereka. Ya, jadi kekhawatiran bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya pakai, ini adalah bentuk kekhawatiran tentang kemampuan Tuhan untuk menyediakan bagi mereka. Mereka bukan takut karena bagaimana saya bisa menurut, bagaimana saya meninggalkan manusia lama. Tidak, yang ditakutkan adalah bagaimana saya makan, bagaimana saya minum. Artinya mereka meragukan bagaimana Tuhan bisa menyediakan atau tidak bagi diri mereka. Kesalahan ragu kepada kemampuan Tuhan di zaman Musa tidak pernah berubah dalam benak pikiran manusia. Ya. Dan manusia di sini adalah umatnya, bukan orang-orang yang tidak kenal kebenaran. Jadi yang disebutkan di sini, ini bukan orang-orang pada umumnya yang tidak kenal kebenaran, tapi ini yang sudah menjadi umatnya. Ya, sedih sekali ya. Tadi kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena tadi di bawah dijelaskan bahwa ada orang yang mau sungguh-sungguh, itu pun sudah juga masih punya kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau orang di luar itu masuk akal. Tapi kalau orang yang sudah di dalam kebenaran harusnya sudah memakan makanan dagingnya Yesus, kebenarannya Yesus, sudah sekian banyaknya tulisan-tulisan tentang pembangunan moral, percaya kepada Tuhan, contoh demi contoh sudah diberikan. Tapi masih saja kekhawatiran tentang apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, itu masih up to date sampai hari ini. Artinya nasihat-nasihat yang sudah banyak ditulis dari Matius, Markus, Lukas, sampai buku-buku, banyak buku-buku Nyonya White, ya, itu tidak bisa merubah kekhawatiran kita tentang makan, minum, pakai, dan tinggal. Lanjut yang kedua. Padahal Matius hidup 2000 tahun jauh dari zaman kita. Sudah berapa banyak Tuhan mengirimkan reformator, utusan-utusannya, mulai dari rasul-rasul, 7 reformator, dan sampai dengan kita sekarang yang telah memiliki gulungan kebenaran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun tetap saja umatnya terus saja mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang menunjukkan tidak adanya perubahan dalam pengenalan akan Tuhan. Hingga hari ini, sungguh sangat pantas bila ketidakpercayaan dari umat yang membangkitkan murka Tuhan. Ya, jadi sangat pantas kalau Tuhan panjang sabarnya itu sudah mau tiba di titik akhir. Ya, kalau dulu 2000 tahun Tuhan sabar, sekarang mungkin Tuhan akan mengakhiri masa sabarnya. Apakah kita juga mau turut mempertahankan kekecewaan Tuhan? Apakah kita juga bagian dari sekian banyak umat yang Tuhan sudah bukakan kebenaran-kebenaran yang masih saja juga tetap tidak mempercayai kemampuannya, sehingga dengan seharusnya nilai kita yang lebih besar di mata sorga oleh karena kita telah mengenal Allah lebih baik dari orang lain. Akan tetapi nyatanya kita tidaklah jauh berbeda dengan orang-orang dunia yang mengkhawatirkan kesemuanya. Sangat. Ya. Jadi itu harusnya kekhawatirannya orang dunia. Tapi kenapa kok kita yang sudah punya kebenaran sekian banyak, ya, janji-janji Tuhan sudah banyak diberikan kepada kita, dan kita udah katakan kita seperti dicangkok, ya, walaupun kita bukan darah Israel, tapi dengan dicangkok mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, harusnya kita sudah menjadi bagian dari keturunan-keturunan bangsa Israel. Israel pada Tuhan. Jadi harusnya kita yang paling ujung, ya, kita yang sudah paling banyak dibukakan kebenaran, harusnya sudah tidak lagi punya kekhawatiran yang seperti ditulis oleh Matius. Ya, sangat menyedihkan. Yang berikutnya, bacaan ini memperlihatkan bahwa kita umat Allah ternyata nyata sekali selalu menggunakan pikirannya sendiri.
Terlihat dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, kita tidak menggunakan pikiran Tuhan dalam mengarungi perjalanan hidup. Kita beda dengan Musa, kita beda sama Ayub, beda dengan Yusuf, beda dengan Daniel. Kalau Daniel berpikir seperti kita, mungkin dia sudah mati di dalam dapur api atau dimakan singa. Ayub sudah jelas dia akan kalah. Ya, godaannya setan bertubi-tubi sedemikian berat, tidak akan mungkin dia mampu menang. Musa tidak akan mungkin Musa menang kalau dia berpikir seperti itu. Yang berikutnya, kekhawatiran-kekhawatiran ini ternyata sudah ada dari zaman Matius, yaitu zaman di mana belum ada perintah untuk menyusut segala kepentingannya, dialihkan hanya kepada Allah saja. Perintah itu belum ada, ya. Peralihan jabatan itu belum ada di zamannya Matius. Tapi kita, kenapa? Ya, zamannya Matius itu sudah ada kekhawatiran, ya. Ya. Sekarang pun juga ternyata sebelum pengetahuan tentang kewajiban peralihan jabatan menyusutkan kepentingan kita kepada Allah, juga kan umat-umatnya juga memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi sebelum kita meninggalkan meninggalkan banyak pekerjaan dan jabatan kita sesuai petunjuk di buku dasar-dasar kepercayaan umat Allah, umat Davidiat, ya, kita belum melaksanakan itu. Kekhawatiran ini sudah ada dari zaman dulu. Ya, apa saya mau tanya, baru kekhawatiran itu baru ada sekarang? Kekhawatiran itu sudah ada dari zaman sebelum. Ya, jadi kekhawatiran ini malah bertambah-tambah ketika kita mendapat satu gulungan kebenaran yang lebih berkembang. Nambah lagi kekhawatiran kita. Bahkan semakin besar kekhawatiran. Apakah semakin layak untuk tetap mempertahankan kekhawatiran ini? Kalau dari Matius disuruh tulis, Nyonya Awad disuruh tulis, apakah maksud Tuhan supaya kita mempertahankan kekhawatiran itu? Ataukah disuruh tulis itu tujuannya supaya kita mengakhiri kekhawatiran-kekhawatiran itu dan mempercayai kepada Tuhan sepenuhnya? Ya, kita tentunya tahu bahwa jawabannya Tuhan menulis Matius, Markus, Lukas, ya, sampai rasul-rasul, sampai Nyonya Awad suruh tulis semuanya. Ya, tujuannya adalah supaya kita mengakhiri semua kekhawatiran-kekhawatiran, bukan memperdalam atau memperbesar kekhawatiran. Lanjut yang nomor 5. Oh ya, belum, sebelumnya deh. Ke atasnya dulu deh. Nomor 4. Ya, ke atas lagi. Nah, oke, kita berhenti. Kekhawatiran-kekhawatiran ini ternyata sudah ada dari zaman Matius, yaitu zaman di mana belum ada perintah untuk menyusup segala kepentingannya, dialihkan hanya kepada Allah saja. Sekarang pun juga ternyata sebelum pengetahuan tentang kewajiban peralihan jabatan menyusutkan kepentingan kita kepada Allah dibukakan, umat-umatnya juga memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi tidaklah heran bila ketika perintah menyusutkan segala kepentingan ini efektif harus dilaksanakan, mendapatkan penolakan-penolakan. Alasan-alasan dari Lukas 14 ayat 16 sampai 20 masih juga diterangkan. Apa itu Lukas 14 ayat 16 sampai 20? Sudah beberapa kali kita udah sama-sama baca, yaitu Tuhan tolong diampuni, dimaafkan, saya baru kawin, tolong diampuni, saya baru membeli sawah, tolong diampuni Tuhan karena saya baru membeli sapi, lembu, sehingga saya perlu menjagakan lembu saya. Itu isi dari Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Ya. Jadi jangan heran kalau dulu waktu masih kita masih bekerja, masih mencari nafkah seperti biasa, itu kekhawatiran-kekhawatiran saja tidak pernah hilang. Apalagi perintah yang paling terakhir ini disuruh dimaksudkan, otomatis menimbulkan banyak penolakan-penolakan dari kita. Jangan kira penolakan-penolakan ini akan menjadi sesuatu pemaafan Tuhan kepada kita. Kalau sudah ditulis di dalam Matius sampai di Ellen G. White, bukan berarti Tuhan menjadikan sesuatu maaf bagi kita. Tuhan sangat berharap bahwa kita sudah harus mengakhiri kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Kelima, kenapa perintah peralihan jabatan ini baru dibukakan dan diwajibkan hanya kepada umatnya yang terakhir? Mengapa tidak diberikan kepada Abraham, Daniel, Ayub, Yusuf, Daud, dan Salomo, serta lain-lainnya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menilai kita di akhir zaman
sangat-sangat lemah. Ya, jadi kalau kita bandingkan di zamannya Abraham, Daniel, Ayub, Yusuf, Daud, Salomo, mereka masih bekerja, ya. Di samping dia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dia juga masih bekerja di kerajaan Babilonia, Medo Persia, Grecia, ya. Daniel, ya, Abraham masih juga bekerja seperti biasa, Yusuf, ya, Yusuf juga di kerajaan Mesir, Daud di kerajaannya, Salomo juga di dalam kerajaannya, masih bekerja dalam hal-hal yang sehari-hari. Tetapi kenapa kok penyusutan ini disuruh kepada kita? Ya, ya, pengalihan jabatan ini dikasih kepada kita. Jawabannya adalah karena Tuhan menilai bahwa kita tidak mampu seperti Yusuf, kita tidak mampu seperti Ayub, Daniel, Abraham, Salomo, dan Daud yang bisa tetap menjaga, memuliakan Allah. Ya, di samping dia masih bekerja sebagai perdana menteri di Babilonia ataupun Yusuf di Mesir. Ya, kita tidak mampu menjaga untuk menjadikan Tuhan yang utama. Kita selalu menjadikan yang utama adalah kepentingan-kepentingan kita sendiri. Jauh lebih merosot keadaan kita, kepatuhan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga kita sangat terlihat memiliki dua Tuhan. Kita tidak mampu untuk tetap sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan Abraham, Daniel, Ayub, Yusuf, Daud, dan Salomo yang walaupun mereka terbagi pikirannya, mereka masih mampu menjadikan Tuhan yang utama. Sedangkan kita hanya di mulut saja atau hanya dalam pengakuan saja. Nomor 6 adalah sehingga bila perintah peralihan jabatan ini tidak dilaksanakan, maka tidak ada harapan untuk kita didapati layak dan dapat menang disejajarkan dengan tokoh-tokoh umat Allah di masa lalu. Ya, karena kita punya mamon. Tuhan tidak berkenan orang mempunyai dua tuan. Ya. Yang ketujuh, menyambung dengan nomor 3 di atas. Bila kita selalu cemas, apakah kita akan selamat atau tidak, ternyata pikiran demikian adalah buah-buah dari menjadikan diri sendiri pusat segala-galanya. Kita masih menggunakan pikiran sendiri dalam mengukur-ngukur rohani kita. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Desire of Ages halaman 330 yang mengatakan, tetapi ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan bermaksud berbuat baik kepada kita, kita akan berhenti khawatir tentang masa depan. Di sini menunjukkan, walaupun sudah sekian banyaknya tulisan roh nubuat diberikan, kita masih saja ragu kemampuan Tuhan. Berarti jelas diri kita lah yang dijadikan center atau pusat segala-galanya. Kita betul-betul munafik, tidak sinkron pengakuan dengan tindakan. Ya, saudara-saudara, kita harus akui kritikan Nyonya White ini benar-benar satu pukulan keras kepada kita, ya, bahwa benar-benar kita itu masih memikirkan pakai pikiran kita. Kita takut bagaimana selamat atau tidak selamat. Jelas-jelas kita masih menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, bacaan di sini The Desire of Ages halaman 330 mengatakan, tetapi ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, mengasihi kita dan bermaksud berbuat baik kepada kita, kita akan berhenti khawatir tentang masa depan. Ini yang Tuhan minta dari kita, mengisi di dalam isi pendidikan 40 tahun. Seandainya kita tetap saja seperti ini, mungkinkah kita akan selamat? Kalau dulu dicontohkan dari seorang Petrus, ya, 1 detik saja dia ragu, dia langsung tenggelam. Ya, jadi tidak perlu berlama-lama, 1 detik saja dia ragu, dia langsung tenggelam. Ya, jadi artinya kalau kita terus mempertahankan, kita khawatir saja seperti ini, khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apakah kita selamat atau tidak selamat, itu menunjukkan bahwa kita belum percaya kepada Tuhan. Ya, kita masih belum percaya bahwa Tuhan itu berbuat baik, bermaksud berbuat baik kepada kita. Ya, kita nggak percaya, kita masih ragu apakah Tuhan ini sebenarnya punya udang di balik batu sebenarnya kepada kita. Kita berpikir sedemikian curiganya kepada Tuhan.
dan Tuhan tidak berkenan dicurigai. Ya, kalau di masa lalu orang-orang yang ragu-ragu tidak ada yang selamat, maka jangan berharap untuk yang paling terakhir ini, kita yang ragu-ragu, kita bisa diselamatkan. Yang terakhir, kata-kata, jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri ke dalam tangannya, maka dia akan menjadikan engkau terlebih daripada pemenang di dalam dia yang telah mengasihi engkau. Menunjukkan kita belum menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada kita, yaitu melaksanakan bagian kita. Sehingga kita sekarang masih penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Dan buahnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Satu lagi, seperti pertanyaan-pertanyaan di atas jelas, merupakan tindakan kita mengkhawatirkan hari esok. Di sini sudah tegas dijelaskan, hal tersebut adalah bagian Tuhan. Kita alpa dan teralihkan terhadap bagian-bagian yang harusnya kita pedulikan dan perjuangkan. Padahal apa yang hari ini sangat menentukan apa yang ada hari esok. Bukan sebaliknya, hari esok yang menentukan hari ini. Bukan hari esok yang menentukan bagi hari ini, tapi hari ini yang menentukan bagi hari esok. Jangan perjuangkan hari esok sama seperti yang ditakutkan dan diperjuangkan orang-orang dunia, yaitu khawatir hari esok. Mana ada orang di dunia ini yang tidak khawatir tentang hari esok? Ada nggak orang dunia yang memikirkan hari ini? Tidak. Dia memikirkan adalah bagaimana masa depan anak saya. Bagaimana nanti anak saya kalau saya sudah tidak ada. Itu yang dipikirkan. Ya, dan kita tidak diizinkan. Kita benar-benar disuruh menjadi manusia yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ya, dan kita kalau menolak untuk berbeda daripada umumnya, artinya kita mau sama dengan orang-orang pada umumnya. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kira-kira demikian renungan kita pendahuluan hari ini yang sama dengan 2 minggu yang lalu. Jadi dan bacaan ini mengingatkan kita sudah 2000 tahun kekecewaannya Tuhan. Apakah kita masih mau terus seperti ini? Takut saja dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Marilah kita belajar bagaimana bisa seperti Daniel, Daud, Yusuf yang 100% percaya pada Tuhan. Besok jadi apa itu urusan nanti. Yang penting hari ini. Ya, bagian kita itu adalah hari ini. Kita kurang peduli sama hari ini. Apa yang Tuhan minta itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sekarang, bukan besok. Yang kita harus lakukan sekarang, kita tunda-tunda. Tapi kita khawatir tentang hari depan. Padahal yang disuruh laksanakan sesegera. Ya, pada hari ini, kamu janganlah mengeraskan hatimu. Kita malah tutup mata, kita melihat apa yang ada di depan. Yang jelas-jelas yang di depan itu adalah bagiannya Tuhan. Mari kita laksanakan bagian kita, yaitu apa? Hari ini. Ya, sekali lagi, hari ini menentukan hari esok, bukan hari esok menentukan hari ini. Oke, mari kita lanjut. Ada yang mau komentar, silakan. Saya rasa menarik bacaan ini ya, sampai 2 minggu saya ulangi. Ini artinya betul-betul ini 2000 tahun itu bukan hal yang singkat. Jadi jangan dianggap baru kita yang punya takut sama makan hari ini, minum hari ini atau bukan hari ini. Maksudnya bukan baru kita yang takut sama makan kita, minum kita, pakai kita. Dari zaman dulu itu masalah itu sudah ada, ya, dan itu mengecewakan Tuhan. Tadi ada bacaan tentang khawatir tentang keselamatan kita juga ya. Ya, gimana? Tadi ada bacaan tentang terkadang kita juga khawatir tentang apa kita nanti selamat atau tidak. Itu juga yang merupakan sasaran daripada serangan setan kepada kita. Ya, betul. Jadi bukan hanya masalah makan, itu semua hal yang ditakuti oleh orang-orang pada umumnya, orang dunia ya, orang yang tidak kenal kebenaran. Ya, kita itu juga punya ketakutan tentang apakah kita selamat atau tidak. Ya, jadi kalau masalah makan kita udah beres, jangan lupa bahwa setan akan menyerang dari sisi yang lain lagi. Apakah saya selamat atau tidak? Jadi kalau makan kita nggak boleh khawatir, selamat atau tidak pun itu pun juga kita harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kan berkaitan hari depan semua.
Hari depan itu urusannya Tuhan. Kita lakukan adalah hari ini. Hari ini dari sisi makan, dari sisi pakai, semuanya. Termasuk moral, termasuk pikiran, hukum upacara, hukum moral. Semuanya kita harus lakukan untuk hari ini. Ada kata-kata Nyonya Wet, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari yang paling terakhir. Jadi esok itu hari yang lain-lain. Hari ini adalah hari yang paling terakhir. Jadi kita harus lakukan segalanya itu semua bagi kita, tanggung jawab kita di hari ini. Kalau kita lakukan di hari depan itu artinya kita sudah menundanya. Ya. Kalau kita menunda itu jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, itu bersungutlah sama diri sendiri. Kenapa kita menunda? Ya, mungkin begitu Bung Romel. Kita sekarang lanjut di dalam bacaan yang menyedihkan berikutnya. Saya coba tampilkan bacaan-bacaan yang menyedihkan semuanya. Kalau tadi bacaan yang pertama tentang 2000 tahun hal yang menyedihkan, ya tidak ada satu manusia pun yang usianya 2000 tahun, ya. Sekarang kita baca dari tahun 1855. Bayangkan, ada nggak orang yang udah usianya masih hidup sampai hari ini setelah tahun 1855? Mari kita baca. Ketika di Battle Creek, Michigan, pada tanggal 5 Mei 1855, saya melihat bahwa percaya hamba-hamba Allah ada terlalu tipis. Bayangkan. Dan kepercayaan anggota pun begitu juga. Nah, lihat. Jadi pemimpin-pemimpin agamanya terlalu tipis, kepercayaan anggotanya pun juga tipis. Padahal ini belum 1888. Ya, jadi ini belum diludahkan ini. Ini artinya cikal bakalnya gereja Advent perlahan-lahan nanti akan diludahkan. Ya, jadi jangan anggap Tuhan itu kalau bikin sesuatu peristiwa itu mendadak. Ya, bukan di 1888 baru dia miskin, buta dan telanjang. Tapi semuanya itu secara alamiah bertahap. Ya, demikian juga ya nanti perubahan moral kita itu pun juga Tuhan tidak akan bikin secara ajaib tiba-tiba berubah. Tidak, kita harus laksanakan secara tahap demi tahap. Ya, dari kapan? Ya dari hari ini, bukan nungguin besok. Dari hari ini pun juga kita harus lakukan peperangan demi peperangan. Ya, langkah pertama lanjut ke langkah kedua, ya langkah ketiga, 4, 5 sampai kita di puncak ya keberhasilan. Mari kita baca. Saya melihat bahwa percaya hamba-hamba Allah ada terlalu tipis dan kepercayaan anggota pun juga begitu juga. Terlalu mudah mereka itu mendapat tawar hati. Terlalu bersedia mengambil sikap kesangsian terhadap Allah. Jadi bagaimana saudara lihat? Sedih nggak Tio? Kita baca begini. Ya, selalu bersedia mengambil sikap kesangsian terhadap Allah. Jadi artinya ini gereja Advent tahun 1855 aja sudah mempunyai bakat-bakat untuk nanti ditolak sebagai sebagai kondisinya miskin, buta dan telanjang. Dan terlalu lekas percaya bahwa nasib mereka adalah terlalu celaka dan Tuhan Allah telah meninggalkan mereka. Ini sama dengan apa yang tadi kita baca, yaitu apa? Mereka takut apakah saya selamat atau tidak selamat. Ya, ini jadi nyambung dengan apa yang kita baca di awal kan. Ya, kita terus. Saya melihat bahwa keadaan ini kejam adanya. Ya, kejam bagi Nyonya White. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan banyak petunjuk-petunjuk dari Ellen G. White. Ellen G. White dihadirkan mendampingi mereka dari hari ke hari, ya dari tahun 1844, tapi mereka tidak bergerak. Ya, mereka tetap saja begitu tipis kepercayaan. Betapa mudahnya tawar hati, padahal nabinya masih ada di antara mereka. Saya melihat bahwa keadaan ini kejam adanya. Tuhan Allah ada begitu cinta kepada mereka itu sehingga dia berikan anaknya yang kekasih mati ganti mereka itu. Dan segenap surga berusaha keras untuk keselamatan mereka. Akan tetapi setelah segala perkara ini dilakukan bagi mereka, sukarnya bagi mereka untuk mempercayai dan berharap kepada Bapa yang begitu murah dan baik hati. Saudara-saudara sekalian, bacaan ini menyadarkan kita juga untuk jangan kita kecil hati, jangan kita merasa Tuhan itu nggak mampu menyelamatkan kita.
itu kan si A bisa, saya nggak bisa. Kalau si A kan untung hidupnya begini-begini, saya tidak. Itu bukan Tuhan yang mengilhami pikiran saudara. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi, itu roh setan. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca di atas kepelesiran, kesusahan hidup, semua itu adalah godaan-godaannya setan. Ya, sampai setan kalau kita sungguh-sungguh pun akan diserang untuk tidak percaya bahwa kita bisa selamat atau tidak. Ya, itu serangannya setan. Jadi jangan kita coba ciptakan tawar-tawar hati. Ya, tawar-tawar hati, si ini kan bisa, dia kan gini, begini. Kalau saya ini kan, aduh, saya hidup saya susah, saya masih harus cari ini, saya harus begini, harus begini. Itu semua alasan-alasan diilhami oleh roh yang tadi yang menggagalkan 2000 tahun tadi. Ya, sengaja dia ciptakan terus sampai kita juga down. Ya, jangan kita menilai ada orang yang lebih daripada kita. Kalau Tuhan menilai kita itu lebih, seseorang itu lebih tinggi daripada kita, seseorang itu bisa selamat, sedangkan kita tidak. Itu artinya Tuhan tidak fair. Ya, Tuhan mengatakan pergilah kamu setelah di dalam sidang itu tidak ada yang mau menerima setiap orang yang sudah di dalam undangan itu perumpamaan tentang ada tuan yang sedang membuat pesta, terus undanglah ke mereka, kepada mereka-mereka yang diundang tidak ada yang mau datang, terus pergilah kamu ke jalan-jalan, ke pelosok-pelosok, carilah siapa saja yang mau diundang. Kalau Tuhan memang mau memilih-milih hanya si A, si B, si C yang bisa selamat, sedangkan yang kayak kita-kita ini yang banyak kekurangan, banyak masalah, banyak kesulitan hidup, ini kita nggak bisa diselamatkan. Kenapa Tuhan ngundang orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, yang di pelosok-pelosok tadi? Kenapa Tuhan tidak paksa saja itu orang-orang Farisi di zamannya Yesus jadi umatnya? Kenapa Tuhan harus pilih penggembala Bethlehem? Pilih saja tuh Farisi-Farisi. Terus kenapa Tuhan harus pilih nelayan-nelayan kalau memang Tuhan punya standar selalu tidak bisa dicapai oleh mereka? Ya, jadi di sini saya mau kembali bacakan kepada saudara. Saya melihat bahwa keadaan ini kejam adanya. Kenapa dibilang kejam? Karena Tuhan Allah ada begitu cinta kepada mereka sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dan seluruh segenap sorga sudah berusaha untuk keselamatan mereka. Tapi mereka tawar hati. Dan Tuhan mau mengambil alih seperti tadi Paulus katanya di dalam Galatia 2 ayat 20, bukan saya yang ada di dalam diri saya, tapi Tuhan yang ada di dalam diri saya. Jadi bukan kita yang akan menyelamatkan kita. Kita hanya menyediakan jalan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Memang berserah itu sulit, tapi itulah yang diminta dari bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah bagaimana membuat kita menang. Kalau dulu gembala Bethlehem bisa menang, orang-orang yang remeh-temeh bisa menang, terus nelayan-nelayan bisa menang, kita pun harusnya bisa menang. Kita nggak usah harus jadi orang besar seperti Farisi-Farisi. Tidak ada satu Farisi pun yang Tuhan selamatkan. Ya, hanya seorang Paulus saja yang istimewa di antara sekian banyak pejabat-pejabat yang gugur. Ya, tapi sekian banyak nelayan-nelayan, sekian banyak orang gembala-gembala Bethlehem, sekian banyak orang-orang yang timpang, orang yang buta, yang lepra lah segala macam yang diselamatkan Tuhan. Jangan kita kecil hati, jangan kita tawar hati karena roh itu bukan roh dari Allah. Lanjut. Allah telah bersabda bahwa ia lebih suka memberikan roh suci kepada orang yang meminta kepadanya. Kita lihat, yang meminta, masalah kita minta atau tidak. Daripada orang tua dunia suka memberikan hadiah-hadiah yang baik kepada anak-anaknya. Lihat, orang dunia sangat sayang kepada anak-anaknya. Memberikan hadiah-hadiah, menjual tanahnya, menjual hartanya untuk menyekolahkan anaknya supaya masa depannya menjanjikan. Ya, apalagi Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ia lebih suka memberikan roh suci kepada orang yang memintanya. Masalahnya kita minta atau tidak. Ya, kalau minta tapi mintanya salah, itu pun juga Tuhan tidak akan berkenan. Saya melihat bahwa hamba-hamba Allah dan sidang adalah terlalu mudah tawar hati. Di tahun 1855. Apabila mereka minta kepada Bapaknya yang di surga akan segala barang-barang yang mereka rasa perlu baginya, dan barang-barang tadi tidak datang dengan segera,
maka percayanya lantas tergoncang. Keberanian hatinya segera hilang, serta suatu perasaan bersungut-sungut meliputi mereka. Saya lihat bahwa hal ini mendatangkan murka Allah. Coba lihat, murka Allah yang kita dapatkan kalau kita tawar-tawar hati terus. Kita takut, kita khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ya, kita kalau sudah sampai tawar hati, kita pertahankan terus-teruskan, itu akan mendatangkan murka Tuhan. Ya, yang saya miringkan ini adalah kata-kata saya. Mari kita lanjut. Jadi katakan tawar hatinya itu dibentuk dari mana? Yang katanya tipis sekali. Ya, kepercayaannya sangat tipis. Kepercayaan kepada Tuhan itu sangat tipisnya itu di mana? Ya, di sini tadi dikatakan apabila mereka meminta, otomatis dalam doa ya, meminta segala barang-barang yang mereka perlu, dan barang-barang itu tidak datang dengan segera, percayanya lantas tergoncang. Keberanian hatinya segera hilang. Serta perasaan bersungut-sungut meliputi mereka. Ini tahun 1855. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita masih punya khawatir-khawatir yang kayak seperti tadi kita baca, jelas-jelas kita adalah sama seperti orang di tahun 1855. Saudara-saudara, bacaan ini semua mengoreksi kita di dalam waktu yang masih ada. Jangan kita bilang ini sudah pintu kasih yang tertutup. Tidak, kita masih ada waktu. Mari kita benahi penurutan kita. Mari kita baca yang berikutnya. Ini yang dimiringkan kata-kata saya ya. Secara umum karakter manusia berdosa pada setiap generasi selalu sama, ya, yaitu kuat ketika tidak ada goncangan, tetapi luntur ketika ada gelombang kesulitan cobaan datang. Salah satunya yang paling besar pengaruhnya kepada manusia berdosa adalah, ya, yang berikutnya ini adalah salah satunya dari sekian banyak lagi yang saudara-saudara bisa jawab sendiri. Ya, jadi manusia itu rata-rata sama dari generasi ke generasi. Yaitu kalau tidak ada goncangan, percaya, yakin pada Tuhan. Ya, sama seperti Petrus. Tapi ketika ada goncangan, mereka langsung jatuh hanyut dan menyangkal Yesus seperti Petrus. Ya, salah satunya yang paling besar pengaruhnya kepada manusia membuat kita tawar hati, membuat kita goncang, bersungut-sungut adalah yang berikutnya ini. Banyak orang tidak sadar bahwa harta telah menjadi tuannya. Mereka mengira hanya mengurus kebutuhan hidup, padahal hatinya terikat erat pada harta. Uang menjadi kekuatan yang menguasai pikiran dan tindakan tanpa mereka sadar. Luar biasa, Nyonya Wat jauh-jauh hari sudah membaca semua kesulitan-kesulitan. Ini adalah keluhan 2000 tahun. Sampai hari ini masih juga berlaku. Nah, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, ini semua bicara tentang harta, tentang uang, ya. Karena untuk pakai itu butuh uang, untuk makan itu uang, minum itu uang. Ya, kita baca kembali lagi. Banyak orang tidak sadar bahwa harta telah menjadi tuannya. Jadi banyak orang yang karena hidup tuh berlangsung terus menerus, ya, tanpa disadari sebenarnya kita sudah menjadi hamba dari uang. Mereka mengira hanya mengurus kebutuhan hidup. Mereka mengira cuman mempertahankan kelangsungan hidup. Pada hatinya terikat erat pada harta. Uang menjadi kekuatan yang menguasai pikiran dan tindakan tanpa mereka sadar. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita ini hamba uang atau tidak? Apakah kita hanya mengurus kebutuhan hidup sesuai alasan kita? Kita bisa jawab dari mana? Ketika tuntutan Tuhan menentukan sesuatu, kita merelakan untuk melanggar hukum Tuhan. Karena apa? Karena demi makan, demi apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Itu menjadi alasan kita lebih besar daripada melaksanakan firman Tuhan. Itu sudah bukti bahwa kita adalah hamba daripada uang. Ya, hati kita sudah terikat erat pada harta. Ya, kita ingat saudara-saudara, mungkin ada yang pernah di masa dulunya dipaksa harus masuk hari Sabat, ujian, terus memilih pilih mana masuk ujian ataukah kita menyajikan hari Sabat.
banyak di antara kita akhirnya ya udah kita masuk aja sekolah, ya pura-pura aja di sekolah itu tanggal hukum. Itu artinya sudah apa? Sudah menjual Yesus. Ya, itu adalah gambaran apa? Kita sudah menjadikan harta atau uang sebagai tuan kita. Itu dari hal yang sederhana. Nah, yang paling terakhir ini, ketika ada perintah suruh menyusutkan, ya, menjadikan Tuhan yang utama, di sini jadi ujian lagi kepada kita. Apakah kita mau menjalankan perintah itu, ataukah kita menjaga tetap kekhawatiran kita tetap bertahan 2000 tahun. Apa yang kami makan nanti kalau saya berhenti, apa yang kami pakai, apa yang saya tempat tinggal saya bagaimana kalau saya semuanya saya harus tinggal. Kalau kita masih kekhawatiran itu, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi yang dominan sehingga kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, artinya Tuhan kita adalah itu kita nggak bisa pungkiri. Ini bacaan dari Ellen G. White. Bacaan ini tepat bagi mereka yang tawar-tawar, takut, khawatir bagaimana hidup. Kemudian tidak bersedia menyusutkan kepentingannya kepada kepentingan Allah dengan meninggalkan pekerjaannya dan menjual harta, cenderung tidak berubah. Ya, itu catatan dari saya. Jadi saya bicara fokus kepada perintah yang paling terakhir. Kalau kita mau mengukur diri saya ini sebenarnya menjadikan harta itu adalah Tuhan saya atau tidak, yang dulunya kita pikir hanya kan saya cuma untuk cari nafkah, untuk mempertahankan hidup. Di sini dapat ujian. Kalau kita memilih untuk mempertahankan hanya karena kita takut sama orang, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, itu lebih besar daripada melaksanakan perintah Tuhan, artinya Tuhan kita adalah harta atau uang. Lanjut yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini kita lihat. Bahaya terbesar adalah ketika seorang tidak sadar bahwa ia telah menjadikan uang sebagai Tuhan. Lihat, yang tadi tidak sadar, yang ini juga tidak sadar. Jadi artinya ini semua jerat-jerat yang tidak yang secara halus dibuat oleh setan kepada kita. Ia mengira melayani Allah. Nah, kalau yang tadi itu umum, yang ini orang ini mengira melayani Allah. Ya. Yang ini orang mengira dirinya sedang melayani Allah. Padahal hatinya penuh kasih akan harta. Hal ini perlahan merusak iman sampai firman tidak lagi berkuasa di hidupnya. Jadi banyak orang yang sebenarnya menjadi hamba dari uang, hamba dari harta, tapi dia bekerja untuk melayani Allah. Bacaan ini tentunya menunjukkan kepada orang-orang yang bekerja di organisasi gereja atau bekerja melayani seperti pendeta. Karena dikatakan ia mengira melayani Allah. Ya, jadi ini jelas nih, Nyonya itu bacaannya tegas mengarah ke semua orang, baik orang-orang yang ngaku-ngaku sebenarnya sedang melayani pekerjaan Tuhan, membagi-bagikan pekabaran tongkat gembala, pergi ke sana, ke sini, ya, tanpa disadari sebenarnya dia sedang menjadi hamba uang. Ya, apalagi mereka yang bekerja kepada organisasi. Ya, tanpa dia sadari itu tuannya adalah uang. Ya, luar biasa bacaannya nyawa ini. Ayat yang sangat dipercaya dan dipegang oleh orang banyak termasuk kita adalah salah satunya antara lain Ulangan 28 ayat 8 dan 9. Mari kita baca. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada. Jelas ayat ini bicara tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Lumbungnya, ya segala usahanya diberkati. Ya. Terus juga buah kandungannya, hasil ternaknya, hasil buminya. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepadamu. Jadi Tuhan menjanjikan
bahwa kalau kamu mau mengikuti aku, kamu percaya kepadaku, kamu akan mendapatkan berkat-berkat. Ya, lumbungmu dijaga, usahamu dijaga, diberkati. Buah kandunganmu, buah ternakmu, hasil bumimu akan dijaga. Ini untuk bangsa Israel. Tapi banyak ayat ini masih dipegang sampai hari ini oleh semua orang dunia Kristen, termasuk juga kita-kita yang sudah sebenarnya berada di dalam gulungan kebenaran yang paling terakhir dibukakan. Masih banyak yang kita masih berpikir ayat ini kita kira adalah untuk kita. Mari kita baca berikutnya. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab lain yang memiliki makna serupa, yaitu tentang janji Tuhan untuk memberkati, menjaga, meneguhkan segala usaha, pekerjaan, serta hati ladang orang yang setia kepadanya. Ya, lanjut. Berkat atas hasil kerja dan usaha. Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Ya, Mazmur ini. Amsal Soleman. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Wow. Ya. Jadi ini ayat-ayat ini luar biasa. Ini jadi pegangan orang-orang Pantekosta. Mulai Hagai 2 ayat 20. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Aku akan memberikan berkat. Ya, nah, sesuai konteksnya di dalam Hagai, konteks ketika umat Tuhan mulai membangun kembali rumah Tuhan, ya, mulai membangun bait Allah, Tuhan akan memperhatikan, ya, mulai memperhatikan perintahnya. Janji-janji Tuhan ini akan diberikan kepada mereka. Ya, lanjut, kelimpahan. Jadi kita membagi 3 ya. Berkat atas hasil kerja, tanah, dan usaha. Terus yang kedua, kelimpahan di lumbung. Penyediaan yang cukup. Dan yang ketiga, perlindungan agar usaha tidak gagal. Amsal Soleman 3, 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Nah, berikutnya Maleakhi 3 ayat 10. Ini Maleakhi 3 ayat 10 masih menjadi pegangannya orang-orang Davidian juga. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat menyelimuti kamu sampai berkelimpahan. Jadi jelas ya, saudara-saudara sekalian, ya, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi pada semua, sampai kepada kita pemegang pekabaran tongkat full Maleakhi 3 ayat 10. Jelas Maleakhi 3 ayat 10 ini berlaku bagi calon 144.000. Janji-janji Tuhan juga akan menjagakan, bahwa memberikan berkat, memberikan rezeki. Ya, jadi tidak heran kalau kita sampai sekarang banyak yang berdoa selalu meminta rezeki, Tuhan berikan kami rezeki, ya, berikan saya keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Sampai hari ini masih banyak orang yang berdoa seperti itu, ya, termasuk kita orang-orang Davidian. Apakah Tuhan memberkati dengan doa-doa yang begitu? Mari kita lanjut. Yang ketiga, perlindungan agar usaha tidak gagal. Ini semua janji-janji Tuhan, indah sekali janji-janji. Janji-janji inilah yang bikin banyak orang yang dari agama lain pindah jadi Kristen. Dan terutama di dalam gereja-gereja Pantekosta, orang-orang banyak merasakan janji-janji seakan-akan benar-benar dari Tuhan. Lanjut, Maleakhi 3 ayat 11. Aku akan menghardik belalang pelahap karena kamu. Ini ayat 11 ini adalah lanjutan dari ayat 10 yang tadi. Supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padangmu mandul bagimu. Firman Tuhan seru semesta alam. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah-buahnya pada musimnya dan yang tidak layu baunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat, ayat ini terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama Tuhan akan jamin berhasil. Terus yang kedua tadi Tuhan apa? Boleh ke atas adalah. Yang kedua Tuhan apa? Akan bikin berlimpah-limpah. Ya, yang ketiga Tuhan akan jamin tidak ada yang mengganggu, ya, tidak akan
ada yang mengganggu apa merebut atau membohongi kamu, kamu akan aman, terjaga. Harta-hartamu aman 100% kalau kamu percaya kepada. Ya, mari kita ikuti. Apakah iya ini masih berlaku sampai hari ini? Jadi kita masih layak bersungut-sungut atau memprotes kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menggenapinya kepada kita. Masih layakkah ayat-ayat ini kita keluhkan kepada Tuhan kalau kita hidupnya penuh kesengsaraan? Mari kita terus. Ayat-ayat ini di atas sampai dengan hari ini masih dipegang oleh dunia Kristen dan termasuk sebagian dari para pemegang kebenaran Torah, dan tanpa disadari membuat mereka serupa dengan dunia. Tanpa disadari, kalau kita masih berpegang kepada ayat-ayat itu, kita serupa dengan dunia, karena seluruh dunia termasuk gereja Pantekosta, terutama gereja Pantekosta, semua janji-janji Tuhan inilah yang membuat mereka bisa mengumpulkan anggota beratus-ratus, bikin acara-acara di lapangan-lapangan bola. Ya, inilah ayat-ayat yang seperti itu yang membuat mereka percaya. Ya, kalau kita juga masih berpegang kepada ayat-ayat ini dan berharap Tuhan memenuhinya, artinya kita serupa dengan. Sehingga kata-kata dalam Testimonies to Minister P113 dan 114. Bila mana kita sebagai suatu umat mengerti apa manfaatnya buku ini, wahyu bagi kita, maka akan terlihat di antara kita suatu pembangunan besar. Kita sedang mendekati masa bila mana ramalan nubuatan-nubuatan buku wahyu itu akan benar. Jadi saya sengaja langsung loncat ke cerita buku wahyu dan buku Daniel, yang merupakan hal yang membedakan kita dengan, kalau kita masih berpegang kepada ayat-ayat yang tadi, jelas kita serupa dengan itu. Tapi ayat yang kita punya, bagian daripada kita yang di akhir zaman, yaitu nubuatan-nubuatan, itu membedakan kita dengan umat, dengan orang-orang yang lain. Ya, yang pertama, tulisannya Testimonies to Minister mengatakan buku wahyu, ya, kita akan mendekati masa bila mana ramalan nubuatan buku wahyu digenapi, kita akan mengalami suatu pembangunan yang besar. Kita lihat pembangunan yang besar di dalam buku wahyu. Memang ada buku wahyu suatu pembangunan. Kita sudah tahu definisi dari pembangunan, perubahan moral dan segala macam. Ya, kalau reorganisasi, kalau reformasi terkait dengan reorganisasi, perubahan cara berpikir dan segala macam, itu ada di pembangunan. Ya, apa iya? Ya, wahyu, kita lanjut. Adalah itu tadi buku wahyu. Yang berikutnya, bila mana buku-buku Daniel dan wahyu. Nah, sekarang pasangannya. Buku Daniel dan wahyu itu dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang percaya akan memperoleh suatu pengalaman beragama yang sama sekali berlainan. Lihat, bila mana buku-buku Daniel dan wahyu dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi pertanyaan saya, kenapa apa tadi zamannya Nyonya Wet, orang-orang Advent itu berbeda dengan orang di dunia? Ternyataannya mereka masih sama-sama saja. Yang beda cuma hari Sabatnya kan. Ya, vegetarian pun juga nggak mau. Ya kan? Bedanya di mana? Apakah bukankah mereka harusnya sudah berbeda? Ya, kenapa kok mereka tidak berbeda? Jawabannya apa? Jawabannya karena, mari kita baca berikut. Kata-kata ini tidak terwujud di dalam pengalaman praktek-praktek beragama orang-orang di zaman Ellen G. White. Karena belum banyak reformasi nubuatan Daniel dan wahyu yang dibukakan. Ya, tadi kan katanya, coba Dela kata dulu deh. Nah, kalau tadi kita udah baca, bila mana buku-buku Daniel dan wahyu itu dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya. Jadi harus sampai lengkap. Maka orang-orang percaya akan memperoleh suatu pengalaman beragama yang sama sekali berkelainan. Jadi sama sekali berlainannya itu bisa dihasilkan kalau kita sudah mempunyai buku Daniel dan wahyu, ya, di mana semua buku bertemu dan berakhir di buku wahyu, dimengerti dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang mengerti dengan sebaik-baiknya tentunya bukan di zamannya Ellen G. White. Ya, tentunya harus di zamannya Victor
Uteh. Jadi makanya itu tidak heran kita di zamannya nyawa kita nggak menemukan orang-orang Advent yang berbeda dengan orang ini. Dia pesta-pestanya sama, acara-acara gerejanya sama, ya semuanya hampir sama, tidak kelihatan perbedaan. Barulah perbedaan itu akan terlihat di dalam kelompok Davidian. Tapi kelompok Davidian yang mana? Kelompok Davidian yang otomatis yang sudah mengerti dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu yang bagaimana? Mari kita lanjut. Biasanya adalah, ya, kita lihat di sini. Barulah setelah Victor Houteff datang, pembangunan dan reformasi yang dinasihatkan oleh Ellen G. White. Ya, mau kita baca atasnya dulu. Karena belum banyak nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu yang dibukakan, dan walaupun nasihat pembangunan dan reformasi disampaikan oleh Ellen G. White, pekabaran pembukaan, pembangunan dan reformasinya belum datang. Jadi Nyonya White sudah bicara tentang 1902, ya, pembangunan dan reformasi. Tapi karena Victor Houteff belum datang, maka pembangunan dan reformasi itu belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi jelas sesuai kata-kata yang tadi. Pembangunan dan reformasi itu baru bisa dilaksanakan apabila kita sudah mengerti dengan sebaik-baik. Ya, pekabaran pembukaan pembangunan dan reformasi belum datang. Barulah setelah Victor Houteff datang, pembangunan dan reformasi yang dinasihatkan oleh Ellen G. White mendapatkan dorongan. Sehingga sepenuhnya setelah bergabung kepada nubuatan dan kebenaran kasih, umatnya akan mengalami pengalaman beragama yang sama sekali berlainan. Hal demikian dapat dipahami dalam jawaban Victor Houteff dalam pertanyaan nomor 19, tanya jawab buku 2, yang berjudul Mengapa, yang mempertanyakan mengapakah nubuatan-nubuatan menggantikan kasih. Ya. Jadi di sana dijelaskan tentang nubuatan dan kebenaran kasih. Jadi kerangkapan dua-duanya ini, kombinasi dari dua-duanya inilah yang membuat nanti mereka tahun 144.000 sempurna di mata Tuhan. Jadi bukan hanya nubuatan, tapi juga harus punya kebenaran kasih. Yang mana kebenaran kasih ini sementara ini dijelaskan bahwa itu disampaikan oleh gereja Advent. Tapi dia menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tapi kedua-duanya, kombinasi dari kedua-keduanya itu menciptakan umat-umat yang siap untuk menyandang pekabaran dengan seruan terang. Itu yang kita bisa dapatkan dari tanya jawab buku 2, pertanyaan nomor 19. Nanti bisa dibaca. Dikatakan mengalami pengalaman beragama yang sama sekali berlainan tersebut, antara lain khususnya kita yang berada di penghujung dari perjalanan rohani, bidang Laodikia dituntut, ya, melaksanakan petunjuk yang membutuhkan iman yang besar. Itu apa? Hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha-usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengajar kepentingan-kepentingan Tuhan. Mengejar itu diperbaiki adalah mengejar kepentingan-kepentingan Tuhan. Dengan cara ini, masing-masing orang akan terus memanjat dari usaha kepentingan sendiri masa lalu yang hampa dan tak menggembirakan, ya. Jadi kita dari dulu tuh cari usaha, mencari nafkah, mencari makan, mencari minum, mencari tempat apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan tempat apa yang kita pakai, ya, itu mengecewakan terus-menerus. Nanti yang terakhir ini tidak akan mengecewakan. Usaha yang paling terakhir ini akan membahagiakan. Ya, kepada usaha kepentingan ilahi masa depan, ya, yang penuh dan gilang gemilang. Nah, ini yang terakhir ini gilang gemilang. Kalau kemarin itu kita jatuh bangun mencari nafkah, susah, ya, yang ini akan gilang gemilang. Walaupun janji-janji Tuhan yang tadi yang kita baca orang Pantai Costa pegang itu, kita tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tapi yang terakhir ini adalah bagian itu yang akan mengilhami dari ujung bumi nyanyian-nyanyian, yaitu kemuliaan bagi orang-orang benar. Yesaya 24 ayat 16. Yang berikutnya, selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, kerjaanmu sendiri akan makin berkurang, sampai kelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya, lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Ini tertulis dalam kepercayaan dasar Davidian Masehat Penari ke-7 judul penugasan jam ke-11 peralihan jabatan. Ini membedakan kita dengan orang-orang lain.
Ini adalah bagian daripada apa? Mengerti dengan sebaik-baiknya buku Daniel dan buku Wahyu. Jadi kalau kita belum mengerti buku Daniel dan buku Wahyu dengan sebaik-baiknya, maka kita belum terlihat perbedaannya dengan orang-orang lain. Tapi ketika kita sudah mengenal buku Daniel dan buku Wahyu dengan sebaik-baiknya, dan sampai gulungan yang paling terakhir ini adalah bagian daripada mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya buku Daniel dan buku Wahyu, maka bagian bacaan yang terakhir ini adalah salah satu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi dari petunjuk yang paling akhir ini yang diperuntukkan terutama bagi kita yang hidup menjelang pintu kasih yang tertutup bagi kita, maka adalah tidak mungkin saat ini setelah Tuhan memberikan petunjuk yang mengejutkan ini, Dia masih menjawab doa-doa dari kita, meminta untuk dijagakan ladang kita, lahan pekerjaan kita, ataupun memberkati kita tetap berada dalam jabatan-jabatan tinggi kepentingan-kepentingan manusia. Yaitu suatu usaha yang bukan diperuntukkan kemuliaan Allah. Jadi nggak masuk di akal. Kalau Tuhan sudah kasih perintah ini menyusut, terus Tuhan masih memberikan jawaban-jawaban terhadap doa-doa kita yang minta diberkati, minta dijagakan ladang kita, lahan kita, ya dijauhkan daripada ngengat, dari hama-hama yang seperti tadi di atas. Jadi 3 bagian ayat-ayat yang tadi di atas itu, yang dulu digaung-gaungkan orang untuk menjadikan orang menjadi Kristen, sampai orang kumpul-kumpul ratusan orang di lapangan-lapangan bola karena ayat-ayat tadi, janji-janji tadi, tidak lagi berlaku. Tapi yang berlaku adalah, mari kita baca berikut. Dengan demikian untuk masa sisa perjalanan kita yang terakhir ini, yaitu khususnya bagi siswa 40 hari contoh saingan, jangan lagi kita berharap kepada materi-materi pemuas kepentingan-kepentingan sendiri. Jaminan-jaminan yang tercatat dalam ayat-ayat itu dimaksudkan bagi bangsa Israel dahulu dan juga hingga di masa pertengahan perjanjian umat Allah. Kita di posisi terakhir. Ya, kita sekarang di posisi terakhir. Posisi saat di mana berkat-berkat yang dahulu menjadi berkat, lambat laun akan menjadi kutuk. Terlebih sekarang bila perintah keluar untuk berhenti dan menjual apa saja yang kita miliki, tetapi kita tawar-tawar bila kita tidak merelakan melepaskannya sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya 2 ayat 18. Ya, jadi apa yang dulu kita punya menjadi berkat-berkat bagi kita, ya lambat laun itu akan menjadi kutuk. Ya, mari kita baca di dalam Yesaya 2 ayat 18 sampai 20. Saya sengaja ambil ayatnya karena kalau saya ambil dari Amarang Garang panjang. Ya. Sedang ayat 18, sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan di dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ya. Jadi lihat itu, berhala-berhala ini ada saatnya kita disuruh tinggalkan, kita suruh buang. Ya. Kita semua apa yang menjadi penghalang-penghalang kebenaran kita ini untuk hidup di dalam diri kita, suruh buang semuanya. Kalau kita tidak mau buang, ayat ini akan berlaku. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilempar kepada kita. Dan kita tanam riskan, tidak berisiko kalau kita tetap mempertahankan. Yesaya 31 ayat 7. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Ya, jadi hari itu benar-benar kita harus buang. Tapi apakah hanya di hari itu baru kita harus buang? Ataukah ada petunjuk yang lain lagi? Mari kita lanjut baca. Sehingga dengan mengikuti kebenaran yang makin berkembang sekarang ini menjadi jelas mengapa perjalanan hidup dari calon 144.000 cenderung bukan meningkat, melainkan menurun. Dari keberhasilan-keberhasilan mengarah kepada ketidakberuntungan-keberuntungan. Ya, material. Adalah karena Tuhan menginginkan kita tidak menjadikan kesemuanya itu berhala-berhala bagi calon-calon umat yang akan dia gunakan. Bahkan dikatakan, jadi sama seperti bangsa Israel waktu mau dikeluarkan dari bangsa
dari Mesir. Ya, Tuhan tidak membiarkan mereka itu bergelimpangan dengan harta-hartanya. Jelas harta-hartanya itu awalnya adalah berkat yang Tuhan berikan supaya dia mau pindah dari Kanaan pindah ke tanah Gosen. Di sana tanah Gosen dia bertumbuh berkembang menjadi pejabat-pejabat, ya. Tapi berkat-berkat itu akhirnya juga menjadi kutuk bagi mereka kalau mereka tidak mau cepat meninggalkan semuanya. Ya, mari kita sekarang baca petunjuk Nyonya White. Tadi kan pertanyaannya, apakah kita buang berhalanya nanti aja? Yang dulu pernah jadi berkat bagi kita, sekarang akan menjadi kutuk. Itu apakah kita buangnya nanti-nanti saja? Mari kita baca. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Nah, kita ingat di sini, dan perintah pemaksaan hati nurani ini jelas-jelas ya, pemaksaan hari Minggu. Tapi ingat, ini baca Nyonya White itu selalu bicara ke pemaksaan hari Minggu. Tapi kita harus ingat, ini bukan arahnya kepada pemaksaan hari Minggu. Kita harus lihat di bawah terang dari tongkat. Artinya, ini adalah masa di dalam masa kita akan mendapatkan Yeskel pasal. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, ya, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Saya tidak tahu ini apakah kita nanti akan sampai di sini atau bagaimana. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak sekarang-sekarang membuang semuanya, nanti kita akan mendapatkan menjadi bencana bagi kita. Ya, kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan kalau kita tidak melatih diri dari sekarang-sekarang. Ya, pelajaran-pelajaran iman yang mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Ini kalau kita mau dipakai sama Tuhan. Tuhan akan bikin kita akan menderita, ya, kalau Tuhan mau pakai. Tapi kalau Tuhan tidak mau pakai, kita mungkin ekonominya akan naik terus nanjak dan sampai mungkin sejajar dengan orang-orang di sekitar. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Ya, ya. Jadi kita disuruh mulai dari sekarang membiasakan diri untuk mengikuti Allah, ya, dengan cara membuktikan janji-janjinya. Artinya kita pelajari janji-janjinya Tuhan dulu. Janjinya bagi umat Allah di Mesir, bagaimana janji Allah kepada Abraham, bagaimana janji Allah kepada orang-orang di zamannya masa pertengahan Davidian itu bagaimana, di mana kita ada pernah baca bahwa kita harus jadi ahli-ahli pertanian, ahli perbankan, ahli-ahli ekonomi, dan segala macam ahli-ahli. Itu pernah kita dulu pernah dijanjikan seperti itu. Itu di dalam masa pertengahan. Tetapi janji-janji yang harus kita ikuti pembuktiannya, yang terakhir ini adalah janji-janji yang barusan kita baca. Kita harus ikuti dan membiasakan diri. Membiasakan diri artinya kita jatuh bangun, kita harus siap. Kalau memang kita disuruh melepaskan semuanya, kita pun harus siap. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Memang baik kita melakukan kepentingan diri kita, namun tidak melalaikan persekutuan dengan Allah. Jadi Tuhan menghargai bahwa kita punya kepentingan-kepentingan, tapi kepentingan kita ini harus menjadikan nomor 2, bukan nomor 1. Nomor 1 tetap Tuhan. Jadi kepentingan ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi dibatasi kepentingan-kepentingan. Bukan kepentingan yang seperti yang kita doa-doakan selama ini, ya, yang paling dalam penyangkalan diri, namun tidak melalaikan persekutuan dengan Allah yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuan. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jadi artinya dianggap sama Tuhan dari bacaan ini kita selama ini kurang berdoa. Jadi kalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuang dari kita berhala-berhala, emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur. Ya, jadi artinya Tuhan memberikan waktu. Jadi bukan seperti yang tadi kita baca di ayat langsung sampai nanti
akan ada waktunya kita akan membuang harta-harta itu. Bukan berarti tahun 2027 lah baru kita tinggalkan semua harta-harta kita. Tidak, bacaan ini memberikan penjelasan kapan kita membuang, yaitu akan ada waktunya. Ya, Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang sudah. Membuangnya itu seperti apa? Di dalam bacaan yang lain disuruh menjual, ya, dan atau kita membiarkannya hilang begitu saja. Ya. Jadi kapan waktunya? Yaitu pada saat gulungan kebenaran ini sudah semakin terbuka, maka pada waktu itulah. Bukan tunda-tunda lagi. Karena nanti kalau tunda-tunda akan semakin sulit kita mematuhi kebenaran Tuhan. Kita sudah harus membiasakan diri dari sekarang dengan Allah, dengan cara membuktikan janji-janji. Mari kita lanjut. Karena kita masuk masa pendidikan, yaitu masa persiapan akhir, sebagaimana Musa menjalani masa kehilangan semua kepentingannya, Yohanes dari kehidupan bersama-sama orang tuanya di desa, ia pindah ke padang gurun, menghilangkan kepentingannya. Murid-murid Yesus yang jelas sekali adalah contoh dari kita dalam 40 hari pendidikan. Terhadap mereka dihilangkan semua mimpi-mimpi mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan dunia, pikiran 3,5 tahunnya mereka, maka kesemua janji-janji jaminan di atas gugur. Ya, janji-janji jaminan yang ayat-ayat yang tadi itu semuanya gugur. Tidak berlaku lagi kepada kita. Kita harus rubah mindset kita. Kita rubah cara berdoanya kita. Jangan lagi kita bersungut-sungut ketika doa-doa kita tidak dijawab. Kita harus rubah semua. Karena pada saat sekarang inilah waktunya untuk kita membuangkan semua yang berhala-berhala yang menghalang-halangi kita. Bukan kita masih tetap mempertahankan untuk menjadi budak dari uang. Ya. Bukan terjerat dari harta-harta kita. Kemudian nanti oleh karena kita sedang menjalani sekolah Allah, dan dalam sekolah itu sebagaimana umat-umat Allah di dalam melaksanakan materi sekolah harus menjalani ujian-ujian, maka pengalaman Musa, Ayub, Yusuf, Daniel yang mereka diharuskan mengalami penderitaan, kesusahan sebelum lulus juga harus dijalani oleh kita. Oleh karena itu kesemuanya ini ditulis untuk membesarkan hati kita supaya kita lebih siap daripada kita tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi semua itu ditulis, pengalamannya Musa dari anak raja, terus dia harus kehilangan semuanya. Ayub yang tadinya kaya raya harus kehilangan semuanya. Yusuf dari anak yang manja, anak yang disayangi oleh orang tuanya harus kehilangan semuanya. Daniel yang harus sampai sedemikian, sampai dilempar ke dapur api, ke dalam kandang singa, ya. Itu semua mereka alami, dicatat untuk jadi pembelajaran kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih siap dalam menghadapi semua ujian-ujian yang sedemikian berat. Daripada sama sekali kita tidak ketahui. Kalau kita tidak ketahui sama sekali, kita blank, otomatis kemungkinan kita kuat itu akan ada. Ya. Selanjutnya, sama seperti Musa, Ayub, Yusuf, Daniel, dan lainnya, mereka sama sekali tidak melakukan protes membanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Termasuk seperti Yusuf, dia tidak menunjuk-nunjuk perbedaan Tuhan kepadanya dengan kepada umat saudara-saudaranya yang telah menjual, lalu kecil hati, kecewa, dan bersungut-sungut. Kita pun dari berbagai tulisan pengalaman yang dituliskan untuk pembelajaran contoh, juga jangan kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang tidak merasakan kesulitan-kesulitan menghadapi ujian-ujian seperti ini. Ya, ini catatan yang saya tampilkan ini adalah saya coba menggambarkan waktu Musa menjalani pendidikan 40 tahun. Ya, Musa itu di sekelilingnya tidak ada yang menjalani pendidikan yang sama. Tidak ada yang harus menderita melayani domba. Ya, tidak ada yang harus sampai sedemikian turunnya derajatnya. Bahkan si Harun yang mendampingi Musa pun tidak mempunyai pengalaman yang sama. Jadi kalau Musa mau bersungut-sungut, Musa misalnya melihat sekeliling orang-orang di sekeliling, kok mereka nggak harus menjalani ujian yang seperti itu.
mungkin kalau Musa melihat kiri kanan, mungkin Musa akan kalah. Ya demikian juga Daniel, ya mungkin Yusuf, ya yang sampai dijual. Ya mungkin kalau dia melihat lihat kiri kanan, dia lihat kakak-kakaknya kok tidak harus menderita seperti saya, mungkin Yusuf akan kalah. Ya, Daniel juga demikian, Ayub juga demikian. Kalau dia lihat kiri kanan semua orang-orang tidak ada yang semenderita mereka, ya seperti dirinya, mungkin Ayub akan kalah. Maka demikian juga dengan kita yang akan menghadapi ujian-ujian yang sama. Ya, kita akan menjadi orang yang diremehkan, direndahkan, dikecilkan, terhina, tidak berharga. Ya, itu semuanya yang sudah kita pelajari semuanya itu nanti akan berlaku di dalam perjalanan kita. Ya, kita pun juga harus sama seperti Musa, Ayub, Daniel, Yusuf. Ya, mereka tidak pernah lihat kiri kanan. Mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka hanya fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada diri. Maka mari kita juga harus demikian kuat mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Mengapa demikian? Hal ini karena kita dipandang dapat Tuhan gunakan sebagai pekerjanya. Sehingga ujian ini adalah pematangan persiapan melaksanakan pekerjaan. Sedangkan mereka yang di sekitar memang tidak turut dalam ujian. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat ada yang istimewa di dalam diri mereka. Jadi di sekelilingnya Musa orang ketawa-ketawa, gembira-gembira di dalam kedudukannya masing-masing. Tidak perlu harus turun sederajat seperti kayak Musa, turun sampai seremeh-remeh. Ya, tidak perlu juga ada kakak-kakaknya si Yusuf harus menderita seperti Yusuf, dibuang ke dalam sumur, dijual, di penjara. Itu tidak perlu mereka menjalani. Ya, mereka karena apa? Karena mereka Tuhan tidak pakai. Jadi demikian juga sekeliling kita, mungkin kita lihat teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di sekolah kok nanti jadi ini, jadi ini. Seperti anak saya, ya teman-temannya nanti sekolah udah sampai mencapai posisi apa, sampai di mana. Teman-teman kantor nanti akan jadi apa semua. Kita nggak usah lihat kiri kanan kita. Kita hanya fokus kepada janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena semuanya itu melemahkan kita, membuat kita tawar hati dan kita akan kalah. Belajarlah dari Musa, dari Ayub, belajar dari Yusuf, belajar dari Daniel. Kita fokus kepada diri kita saja. Fokus kepada pendidikan kita. Mungkin kira-kira untuk bacaan yang ini seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya, Dila. Yang berikutnya ini kita belajar dari pengalamannya bangsa Israel. Ini semua kita sedang belajar yang sedih-sedih, ya, tentang menggugah pikiran kita supaya kita bangun. Jangan biarkan 2000 tahun kita tawar hati terus, ya. Takut apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu masih jadi jualannya kita, masih jadi alasan-alasan kita terus-terusan ketika ada tuntutan-tuntutan Tuhan berikan kepada kita itu dilaksanakan. Mari kita baca pengalamannya bangsa Israel bagaimana dan nasihat dari Victor Utep seperti apa.